Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Tulus Limono Arfa bersama istri di akhir pekan. Apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Apa yang kau pikirkan di akhir pekan? Tentu banyak rencana kegiatan hari ini. Saudara, mari sejenak kita datang kepada Tuhan, kita bersaat teduh, kita baca, kita dengar, renungkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami ada di akhir pekan, dan kami berterima kasih Tuhan adakan hari ini bagi kami. Setelah di sepanjang malam Engkau menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, umur panjang. Engkau berikan kami semangat dan juga sukacita, damai sejahtera. Kiranya hari ini dalam kegiatan akhir pekan kami semua terlindungi. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami saat kami baca dengar firman-Mu, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, Roma pasal 10 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-13 akan dibacakan oleh istri saya. Roma pasal 10 ayat 4 sampai 13. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran, karena hukum Taurat orang-orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ayat 8, tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu, demikian di dalam Roma pasal 10 4 sampai 13. Dan ayat 9 ini merupakan sebuah penegasan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu, Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ayat ini menunjukkan betapa Allah mengasihi manusia. Amin. Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Amin. Dia tidak menghendaki semua manusia mengalami kebinasaan kekal. Dia berkehendak semua orang memiliki hidup yang kekal. Amen. Untuk itulah ia membuka jalan keselamatan bagi manusia melalui Yesus Kristus. Nah, jadi lihat, di pihak Allah, Allah menawarkan keselamatan dengan jalan yang mudah, sangat sederhana. Yaitu apa? Mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini adalah syahadat kita untuk masuk surga. Harus bersahadat seperti ini, yaitu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Sebab di Roma 10 ayat 10 tadi yang kita dengar, yang telah dibacakan oleh istri saya, dikatakan bahwa karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku
dan diselamatkan. Namun sayang Bapak Ibu, oleh karena gengsi dan keangkuhan, banyak manusia menolak keselamatan itu. Mereka tidak mau menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mereka menolak hal itu. Mereka mati-matian mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Mereka sangat menolak kehadiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, keselamatan yang diberikan Allah dengan cuma-cuma ditolak mentah-mentah oleh mereka. Ya, tapi saya bisa memaklumi bahwa mereka yang menolak mentah-mentah keselamatan atau ya anugerah yang diberikan Allah itu adalah orang-orang yang akan dibinasakan. Ya kan? Ya, mereka dengan mentah-mentah menolak keselamatan yang diberikan Allah dengan cuma-cuma. Lalu mereka berusaha mereka-reka jalan sendiri untuk mendapatkan keselamatan itu. Padahal sudah sangat jelas dikatakan bahwa keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Injil keselamatan telah diberitakan dengan berbagai cara ke seluruh penjuru dunia. Namun, orang masih mengeraskan hati dan dengan sengaja tidak mau mendengar. Jadi, orang yang mengeraskan hati dan dengan sengaja tidak mau mendengar Injil keselamatan yang diberitakan, mereka itu adalah orang-orang yang akan dibinasakan. Mereka berpikir setelah mati semuanya berakhir. Neraka dan surga, ada yang menganggap bahwa neraka dan surga itu hanya isapan jempol semata. Itu salah besar. Saudara, saya mau katakan dengar baik. Surga dan neraka adalah realita yang harus dihadapi oleh setiap orang setelah kematian. Karena itu pikirkan baik-baik sebelum terlambat. Keputusan saat ini menentukan tempat tinggalmu kelak. Jangan sampai pola pikir kita dibutakan oleh ilah zaman ini. Karena itu Matius pasal 10 ayat 32 dan 33 mengatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jadi Bapak Ibu, sebelum terlambat, ambil keputusan. Buka hatimu, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Percaya di dalam hati bahwa yang disalibkan itu bukan orang yang diserupakan, tetapi Yesus yang telah menebus saudara dengan darahnya yang tercurah, menguduskan kita satu kali untuk selamanya. Dan Dia berkata, sudah selesai. Amin. Apa yang selesai? Segala yang berhubungan dengan dosa. Sehingga kita sekarang hidup di bawah kasih karunia. Amin. Dan berkat-berkat Allah akan dicurahkan kepada kita semua. Amin. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Engkau memberikan kami anugerah keselamatan dengan cuma-cuma. Kami membuka hati dan kami mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kami percaya di dalam hati kami bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Terima kasih Engkau mengasihi dunia ini. Begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau telah mengaruniakan Yesus Kristus bagi kami sebagai jalan keselamatan dan hidup kekal. Sebab keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Terima kasih, kami bangga memiliki Yesus, dan karena itu kami akan tetap teguh di dalam Engkau.
berjalan bersama Engkau. Berkati seluruh sahabat Galilea di akhir pekan dalam seluruh kegiatan mereka. Ada perlindungan Tuhan, ada berkat, damai, sejahtera, sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya terhindar dari mara bahaya, kecelakaan, penyakit sambar, niat orang-orang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada